bisa nulis. Oh iya. Ya, mereka bisa nulis, mereka bisa menyampaikan ke manajemen, bisa lewat saya atau bisa lewat pos, lewat HRD. Jadi bisa mereka kasih. Kita selalu ada form resolusi, terus kita juga selalu ada form plus minus, itu yang bisa menilai karakter mereka udah ada perubahan atau belum. Dan selain meeting-meeting per bulan ini, kira-kira ada bentuk kerjasama lain nggak Bu di sekitar lingkungan kerja karyawan sini? Lingkungan kerja karyawan, kalau kerjasama internal karyawan kita tidak ada ya, tapi kalau eksternal kita sudah ada. Contohnya kayak bank, kita ada promo dari bank BRI, kita juga ada dari Promah, kerjasama dengan Promah ya. Terus kita juga akan ada kerjasama dengan pihak Unilever, Softtek ya. Kita ada juga kerjasama branding juga dengan BRI Finance itu untuk test drive mobil dan Gias yang berlaku setiap bulan Agustus. Berarti untuk yang internal sendiri itu kerjasama timnya paling cuma meeting-meeting gitu ya Bu? Meeting lebih menyampaikan pendapat. Dan di sini tuh karyawannya kan harus kerjasama bareng-bareng ya. Kira-kira satu sama lain tuh mereka tuh ekspektasi apa sih tentang sikap profesional? Ekspektasi mereka lebih ke peningkatan karir sih ya. Karir. Apakah kalau saya sudah 1 tahun di sini, atau apakah saya kan selalu kasih mereka semacam punishment untuk kalau yang baru-baru ya, setoran hafalan produk knowledge, saya review dalam 1 bulan lo udah bisa apa, 2 bulan lo udah bisa apa, jadi kita bisa perbaiki. Bedanya di mana sih ya? Gitu. Oke, berarti di sini sebenarnya karyawan tuh ekspektasi kalau sama-sama udah ngerti basicnya lah ya. Ada juga yang belum. Belum. Ada juga yang belum. Jadi yang belum itu mereka ya harus yang kita manage lah. Sebagai saya harus manage. Dan keterampilan teknis apa sih Kak yang paling penting untuk bekerja di perusahaan After Seven ini? Non teknis itu adalah peka sih ya. Peka ya? Peka. Jadi aduh. Ya kayak gini nih, misalkan kayak gini. Kita udah lihat tuh dari situ. Oh, kita harus kasih lilin. Atau kalau ada makanan kita harus kasih mereka kipas lalat. Gitu. Terus kalau ada yang jatuh, misalkan cutlery jatuh tumpang, kita udah harus langsung ganti yang baru. Gitu. Lebih ke situ sih. Menurut Ibu sendiri sebagai manajer operasional, kira-kira karyawan seperti apa sih yang dianggap tuh memiliki kinerja yang baik gitu untuk bawahan-bawahan Ibu mungkin? Oh, kinerja yang baik. Kalau untuk kinerja yang baik itu lebih ke mereka tuh lebih punya jiwa ini ya, jiwa bukan yang kepemimpinan ya, tapi lebih jiwa memiliki lah. Cafe ini adalah bagian dari kalian, gitu. Jadi kalau misalkan kalian bukan cuman datang kerja pulang, tapi apa yang kalian hasilkan pada saat kalian kerja di sini, gitu loh. Yang itu bisa membawa keberhasilan buat kalian nantinya, itu sih. Tadi kita di sini tuh udah sibuk banget ya, udah rame banget kafenya. Itu emang suasana sehari-hari tuh gini tuh gimana Bu suasananya? Aku lebih ke ini ya. Jadi setiap kali ada Senin sampai Jumat itu aku biasanya corporate. Aku lebih nyasarnya ke corporate. Jadi setiap ada event aku bagi-bagi kartu nama buat next event. Atau kalau seandainya Sabtu Minggu lebih ke ulang tahun ya. Kayak gitu. Aku selalu kasih kartu nama kalau customer yang datang ke sini. Suasana di sini biasa gimana Bu suasananya? Suasananya lebih kayak santai gimana? Santai aja ya. Lebih ke back event gitu ya. Yes. Oke. Nah, tantangan apa sih Bu yang paling sering dihadapin di operasional cafe ini? Oh, komplain sih. Komplain ya. Komplain itu kadang-kadang ya. Jadi gini loh, kadang tuh kita sudah memberikan produk yang bagus ya. Tapi at least ada tinggal, ini contoh aja ya. Ada at least makanan tuh sudah mendekati habis. Jadi makan sudah gini, mendekati habis, mereka panggil komplain. Nah, mereka bilang ini agak sedikit merah. Sebenarnya itu bukan kayak chicken stick, let's say. Itu sebenarnya bukan merah, tapi lebih ke juicy dari dagingnya itu karena pinggiran ya. Nah, itu setelah saya samparkan mereka, saya tawarkan mereka mau diganti atau enggak. Mereka enggak, tapi tetap saya kasih komplimen seperti itu. Walaupun customer kadang menolak nggak usah apa-apa gitu. Tapi kita tetap kasih komplimen dia punya komplain, kita tanggapi, terus kita say sorry juga. Jadi kadang ada customer itu bukan masalah komplainnya,
tapi mereka membeli servis. Oke. Apakah dari kita enak nih ya for seven gue begini aja bisa dapet itu, tapi ada seseorang yang begitu. Jadi ada mereka komplain bukan untuk komplain yang sebenarnya, tapi dia merasa pengen, ada seorang yang pengen dilayani, gue bayar servis loh, gue pengen di servis gitu loh. Oh ternyata orang-orang tuh begitu gitu loh. Jadi bukan hanya komplain yang benar-benar komplain, itu beda ya karena kita bisa lihat, atau khususnya saya bisa lihat ini customer bukan komplain yang benar-benar komplain, tapi ini customer yang memang komplain hanya pengen tahu apakah service after seven itu sesuai SOP atau enggak. Apakah cuma komplain terus diabaikan terus udah selesai udah, tapi apakah sebenarnya yang mereka beli itu gimana sih staff after seven gitu. Soalnya gue kesana kesini pasti perbandingan. Iya betul. Ya, itu sih. Dari 4 tahun ibu di sini nih, apa sih bu satu hal yang paling nyenengin banget yang bikin ibu senang kerja di sini? PIC vendor sih lebih PIC tepat vendor. ya. Gimana tuh bu? Ya mereka bisa repeat booking ya. Jadi saya menjalin, yang saya deketin itu adalah PIC vendor, itu mereka bisa buat saya itu membuat event besar dan selalu repeat booking. Jadi setiap tahun seperti Telkomsel, dia selalu repeat booking untuk buka puasa, dia kalau peluncuran produk ya, terus PLN kalau setiap ada acara run, PLN run atau PLN padel, mereka selalu repeat. Jadi itulah yang saya dekati, yang saya relationship adalah PIC bookingan gitu. Ya, ada lagi? Bank ibu dan buku yang bentar lagi ya bu. Oke. Ya. Dan di sini tuh tadi selain yang kayak isi kuesioner terus isi pendapat, di sini tuh kayak ada nggak sih mungkin training atau yang bisa bikin karyawan-karyawan tuh lebih berkembang gitu? Mungkin ada kayak training buat apa gitu bu? Oh iya, ada. Pertama kalau untuk wanita tuh lebih ke beauty class ya. Beauty class. Beauty Kalau class. ya Oh. beauty class ya. Cuman emang perlahan-lahan sih. Kalau untuk yang baru kita biasanya kalau itu sebulan sekali ya. Terus training yang lain adalah training mengenai how to service sih. How to service dari mulai how to handle complaint, how to serve the drinks and food, how to handle customer relationship. Jadi saya kasih mereka pelajaran itu sih. Ibu yang kasih? Oh, oke. Jadi menurut ibu sendiri, kira-kira keterampilan apa sih yang paling berkembang selama bekerja di sini? Keterampilan ya. Iya. Mereka bisa tahu bakat mereka di mana. Oh iya. Misalkan mereka, saya bisa melihat, oh ini anak mau ke bar. Oke, let's see saya kasih after shift 2 jam sebelum after shift mereka bisa training. Oh itu. Or before shift ya. Oke. Misalkan jam 1, mereka bisa training di sini sekitar jam 11. Dan trainingnya semua dari ibu ya? Dari ibu? Ya, tapi dengan pengajuan ya. Tidak mengganggu operasional. Oke. Wow, oke. Dan di sini nilai etika kerja apa sih bu yang paling dijaga di sini? Sopan santun sih. Satu deh. Oke. Dan bagaimana cara perusahaan tuh nanganin konflik antar karyawan? Konflik antar karyawan. Ya kita panggil dulu. Panggil. Maksudnya personal touching kita seperti apa sih, maunya apa. Kalau dari saya sudah tidak bisa, kita tingkatkan ke owner. Saya coba konsultasi dengan manajemen saya yang akhirnya masuk ke SKR-nya di HRD keputusannya. HRD ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik gitu, kita langsung alihkan ke HRD. Tapi sebelum terjadi konflik nih bu, kira-kira menurut ibu tuh bagaimana sih bu cara menjaga hubungan yang baik antar karyawan? Hubungan yang baik dengan Sebelum konfliknya terjadi gitu. Oh, ya itu saling terbuka. Langsung terbuka ya? Ya, Kalau bapak ngomong gitu. ya jangan dipendam atau apa, ngomong aja. Oke. Nah, mungkin ini bukan buat kita sekarang kan mahasiswa, kita masih maba semester 2 ya bu. Nah menurut ibu tuh sikap apa sih bu yang perlu dipersiapin oleh kita ini maba-maba sebelum masuk ke dunia kerja atau magang? Mental sih. Mentality sih. Kalian kuat nggak di dunia yang akan kalian hadapin itu? Terus kalian juga harus selain mental, fisik, kesehatan. Ya, karena kalau kalian pilih di dunia kerja kalian di bagian kantor,
kalian harus siap sedia untuk kalian punya fisik yang oke, karena di situ ya kayak 8 jam kerja berhadapan dengan laptop. Nah, kalian juga harus plus minus dalam arti lebih banyak orang yang di kantor itu lebih banyak terserang penyakit gitu. Jadi kalian harus sedia makan, harus sedia minum yang sesuai dengan jam kerja kalian kayak gitu ya. Soalnya kalau nggak gitu juga kesehatan kalian akan drop mempengaruhi yang tadi saya bilang KPI kalian. Terus mental itu lebih ke under pressure. Senior itu ya kalau dibilang senior sih lebih ada yang mengarahkan, ada juga yang menindas. Jadi kalian bisa pilih. Lebih tepatnya buat kalian ya, mental sebelum bekerja kalian harus tahu sekarang udah digital ya, udah digital. Kalian salah dikit di post. Jadi lebih ke, tapi dari situ juga kalian jadi bisa tahu, oh yang tadinya nggak tahu jujur yang harus berkata apa lewat chat GPT juga udah oke. Iya kan, harus merangkai kata. Kadang saya malas merangkai kata ini, saya cari aja GPT. Udah. Dari Ibu, kayak kesalahan apa sih Bu yang paling sering dialami oleh misalnya nih kita masuk mau magang atau karyawan baru masuk tuh, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh mereka? Kesalahan yang sering dilakukan oleh mereka ya, itu biasanya ngide sendiri. Jadi kadang kalau seandainya kalian di bidang apa tuh, misalnya magangnya kalau di hospitality ya, kalian di hospitality, kalian itu tiba-tiba ngide order, tapi kalian itu tanpa info ke kita gitu loh. Ordernya produk knowledge-nya Asbun. Ya, Asbun. Jadi kalian asal gini, yang belum tentu customer itu nggak tahu isinya apa, karena kalian Asbun yang harusnya mungkin dia alergi garam, alergi garlic atau alergi apa gitu yang tidak dinotis gitu kan. Ya, terjadilah komplain itu gitu. Jadi harus lebih ke menguasai produk knowledge lah. Product knowledge. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu dari kita. Kira-kira dari Bu sendiri apa satu hal yang dapat membuat mahasiswa atau karyawan baru itu dihargai tempat kerja? Dihargai tempat kerja. Kalian lebih ya, yang pertama adalah kalian respect ke atasan. Terus kalian yang kedua adalah mengikuti apa yang jobs yang sudah dikasih ya. Yang ketiga kalian lakukan dengan penuh pertimbangan gitu loh. Apakah ini bisa gua kerjakan atau enggak? Kalau kalian merasa tidak bisa kerjakan, tanya aja gitu loh. Jangan buat proposal yang sudah kalian capek-capek ternyata salah gitu loh. Jadi kalian tanya aja. Di sini sama kok, kalau anak-anak yang nggak tahu tanya aja gitu loh. Jadi pasti kita akan buka jalan, apa yang kalian nggak tahu saya akan kasih tahu. Yang Asbun sendiri ya? Asbun sama ngide itu kadang menurut kalian itu gue lebih tahu, tapi belum tentu benar. Betul. Ya kan? Betul. Oke. Oke Bu, thank you banget ya Bu. Dari kita mungkin dari yang lain cukup kali ya.